Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Matajang TV, ketemu kita kembali di obrolan santai ala Matajang TV. Saya dengan Faisal Raditya. Hari ini saya punya tamu spesial untuk pemirsa Matajang TV. Karena pada hari ini juga saya berkesempatan berada di satu lokasi yang buat saya adalah satu lokasi yang cukup banyak orang mengenal tempat ini sebelumnya. Bahkan di era 80, di daerah 90-an, tempat ini sangat terkenal lah ketika anak-anak Bone tahu bahwa ada satu lokasi agak keluar dari kota, tapi lokasi tersebut adalah di mana masyarakatnya padat, kemudian ada industri yang cukup dibanggakan oleh masyarakat Bone. Nah, tepatnya saya sekarang berada di area pabrik gula Arasoe, Kabupaten Bone, di mana pabrik gula ini berada di bawah naungan PT PN 14, ya. Nah, kebanggaan saya adalah saya bisa langsung ketemu dengan orang nomor satu di pabrik gula Arasoe. Beliau ini baru menjabat kurang lebih 1 tahun lebih, ya. Lebih detailnya kita akan tanya-tanya dengan beliau siapa gerangan yang menjadi tamu saya untuk hari ini. Saya langsung ke Bapak Andi Arwan Arif Palampa. Ya, selamat sore Pak Arif, ya, Pak Andi. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Kita pingin ini baru pertama kita ketemu di Matajang TV juga. Ya. Saya senang hari ini saya bisa berada di rumah jabatan beliau. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan beliau tentang apa-apa nih strategi kedepannya supaya pabrik gula kita Kebanggaan Bone ini bisa lebih berinovasi dan lebih maju lagi ke depannya. Nah, sebelumnya saya juga ingin tahu nih sedikit profil tentang Bapak GM nih. Bisa diceritakan Pak? Saya dengar kabar waktu saya bincang tadi sama Ibu bahwa Bapak ini berakarnya dari sini sebenarnya. Pengalaman. Ya, saya itu awal bekerja memang di pabrik gula Bone ini tahun 94. Pabrik gula Bone itu saya 6 tahun waktu itu, tahun 90-an. Kemudian dipindahkan ke pabrik gula Caming. Caming itu 9 tahun. Lalu kemudian dari Caming dipindahkan ke Sulawesi Tengah, tepatnya di Morowali, Permata. Di sana wakil manajer saya di sana. Lalu kemudian 3 bulan jadi manajer, 3 bulan menjabat wakil manajer, jadi manajer. Setelah itu 2 tahun jadi manajer, diangkat jadi direktur operasional. Direktur operasional di namanya PT SPN, Sinergi Perkebunan Nusantara. Iya. Jadi direktur operasional. Tetapi perusahaan itu anak perusahaan. Yeah. Anak perusahaan kerjasama antara PT PN 4 dengan PT PN 14. Yeah. PT PN 4 yang ada di Medan. Menjabat sebagai direktur operasional itu hampir 5 tahun. Kurang 3 bulan jadi 5 tahun. Yeah. Nah, di sana itu kita bikin pabrik CPO. Yeah. Kapasitas 30 ton per jam kita bikin. Kemudian kita tanam sawit kurang lebih 7.000 hektar. Yeah. Dulu perusahaan itu 12 tahun, mulai berdiri sampai sebelum saya datang itu rugi terus. Yeah. 12 tahun ruginya. Yeah. Alhamdulillah kita masuk November 2009, saya masuk ke sana. 3 bulan untung. Yeah. Ya, untungnya sedikit, tapi yang jelas sudah tidak rugi. Yeah. Setelah itu tahun berikutnya untung lagi, 3 kali lipat untungnya dari tahun sebelumnya. Nah, kemudian tahun berikutnya lagi kita kerjasamakan dengan PT PN 4 yang seperti yang saya cerita tadi, karena kita mau kasih besar ini perusahaan. Malah dulu cita-cita saya itu saya mau jadikan perusahaan sawit terbesar di Indonesia. Saya mau kalahkan perusahaan induknya di Medan sana. Medan itu kan mayoritas sawit, PT PN 4. Rencana saya mau kalahkan. Tapi belum terwujud, saya sudah dipindah lagi. Pabrik kita sudah
waktu itu sudah giling pabriknya 2 hari. Iya. Minyaknya sudah keluar. Iya. Tiba-tiba ditarik di kantor direksi. Iya, iya. Tarik kantor direksi, saya jadi staf khusus direksi. Iya. Lalu kemudian 6 bulan diangkat menjadi kepala bagian perencanaan dan pengembangan. Iya. Dari situ 1 tahun, kalau tidak salah kurang lebih 1 tahun. Iya. Tiba-tiba ada perusahaan PTP 14 di Luwu Timur, Iya. tepatnya di Burau, Iya. Luwu Timur. Ada Palopo sana itu, boleh-boleh. Itu hampir rugi. Iya. Bawa ke sana. Alhamdulillah 8 bulan untung. Iya. Untungnya lumayan lah, Iya. agak banyak. Hanya 8 bulan. Iya. Setelah itu ini Arasue lagi Iya. hancur-hancurnya. Iya, iya, iya. Arasue ini dia punya utang banyak sekali. Iya. Jadi pabrik gula kita ini, Arasue, Caming, Takala, Iya. PTP 14 punya itu utangnya banyak. Iya. Yang paling parah di sini, Iya. tanamannya terutama. Alhamdulillah 9 bulan kita tangani, tahun lalu untung. Iya. Program tahun 2020 ini, Iya. saya rencana untungnya jauh lebih besar dari tahun lalu. Iya. Yang dulunya rugi, Iya. dulu jarang dapat, hampir dikatakan tidak pernah untung. Iya. Memang pabrik gula ini secara hitungan bisnisnya, kalau manajemennya tidak terlalu bagus, Iya. ruginya bahaya. Karena mencetak uangnya hanya 3 bulan. Iya. Berbeda dengan sawit. Iya. Kalau sawit itu cetak uang tiap hari. Kalau gula itu hanya 3 bulan cetak uang. Kenapa? Karena hanya 3 bulan musim giling. Dalam 12 bulan. Kalau sawit tiap hari. Iya. Masalahnya di sini. Iya. Jadi antara bisnis gula dengan bisnis sawit Jauh beda, Pak. jauh perbedaan. Iya. Makanya saya bilang sama direksi, Pak, tidak ada istilah sawit rugi. Iya. Kenapa mesti rugi? Iya. Tiap hari cetak uang. Iya. Hanya waktu saya pertama masuk ke Sulawesi Tengah itu, saya lihat keadaannya tak mungkin bisa rugi. Iya. Makanya langsung untung. Hanya 3 bulan saya kasih. Iya. Tahun lalu itu, kalau dari segi rendemen pabrik, namanya rendemen, Iya. itu kita ranking 5 se-Indonesia. Ranking 5 se-Indonesia. Seandainya mungkin tebunya banyak tahun lalu, tapi tebu tahun lalu kan bukan saya cetak. Karena saya masuk tahun lalu sini sudah bulan 5. Iya. Bulan 5 itu pemeliharaan tanaman sudah bukan lagi saya. Iya. Jadi bukan berarti yang dulu itu tidak bagus, tetap bagus, tetapi tebunya sedikit. Iya. Produktivitasnya hanya 36,7 ton. Sebenarnya kita bisa dapat ranking 1. Tapi cita-cita saya harus ranking 1. Dan ini tantangan sebenarnya, Pak ya. Tahun ini insya Allah kita Iya. mau dapatkan Ada jauh- target, target ada, Pak ya. Ya, kalau dari pimpinan targetnya tidak terlalu berat. Karena tahun lalu itu rendemen saya capai 8,74%. Iya. Tahun ini saya hanya di target 8,7. Lebih rendah. Oh, lebih rendah. Iya. Tadi saya bilang sama teman-teman, kita harus ranking 1 se-Indonesia. Iya. Karena Indonesia itu ranking 1 43 unit usaha yang dikelola oleh badan usaha milik negara. Iya. Kita ranking 5. Tapi waktu itu masih mau naik rendemen, tiba-tiba tebu habis. Sudah tidak ada lagi. Iya. Produktivitasnya hanya 36,7. Tahun ini kita rencanakan produktivitas tebu itu 73 ton. 2 kali lipat dari tahun lalu. Iya. Insya Allah rendemen juga bisa naik. Iya. Insya Allah. Nah, menuju ke proses ke nomor 1 sesuai dengan keinginan Bapak dan tim ini nantinya, kira-kira apa nih strategi melihat bahwa kalau kita lihat tarik ke belakang beberapa tahun lalu, ini kan boleh dikata ya tidak terlalu signifikan ada perubahan, Pak. Apakah ada pembenahan secara infrastruktur dulu atau ada pembenahan mesin dan sebagainya Iya. yang menjadi kendala? Kira-kira ini seperti ini. Kita lari ke mesin, dulu Iya. ke rendemen dulu. Iya. Rendemen tahun lalu yang juara 1 itu Jatiroto. Iya. Pabrik gula Jatiroto. Itu hanya 9,15%. Iya. Saya sudah bisa mencapai tahun lalu 8,74%. Iya. Sedikit lagi. Sebenarnya kalau rendemen itu kuncinya orang tanaman dengan orang pabrik harus ada wasitnya. Iya.
Wasitnya itu manajer atau GM. Yang tentukan giling hari ini sekian itu GM. Bukan manajer? Bukan kepala bagian. Kepala bagian ya. Jadi tiap pagi itu kepala bagian pengolahan dan instalasi terus kepala tanaman itu laporan. Pak, jumlah tebu saya di lapangan sekian. Pabrik gimana? Pabrik sekian. Oke, kok giling sekian. Karena rendemen itu sangat dipengaruhi oleh keajakan pabrik. Pabrik jalan tiba-tiba macet, itu yang membuat biasanya rendemen jatuh. Jadi pengaturan di situ kuncinya. Dulu kan saya dengar itu saling saing-saingan. Tidak ada wasitnya, harus ada wasitnya. Jadi tiap pagi itu teman-teman habis sholat subuh laporan. Begini, Pak posisi begini Pak, posisi begini Pak. Oke. Langsung saya putusi, yuk giling sekian. Ikuti per jam. Contoh gilingnya 2.400 ton. Ikuti per jam, berarti 2.400 ton kan dia harus giling rata-rata sekitar 100 ton per jam. Ikuti. Nah, setelah itu kita lihat perjalanannya giling hanya di bawah itu, telepon kepala instalasinya, udah di bawah ini lampaui untuk jam berikutnya. Gitu, antara lain. Jadi pola manajemennya Pak yang perlu harus dibenahi. Apakah memang selama ini tidak ada wasit di? Saya kurang tahu. Saya kurang tahu. Tapi paling tidak Bapak mungkin sudah tahu kira-kira celahnya apa yang menyebabkan kondisi ini bisa sangat sangat tidak memaksimalkan produksi karena beberapa hal tersebut Pak Pabrik ini kan pabrik tua. Pabrik kita ini kan tahun 75 berdirinya. Yang resmi kan dulu Pak Harto. Tapi sebenarnya walaupun tua, kalau maintenance-nya bagus, insya Allah dia akan lancar. Pabrik ini kan ada 11 station. Yang paling penting dijaga itu di boiler. Boiler itu jantungnya pabrik. Itu sama sekali tidak boleh rusak. Makanya sebelum giling ini harus benar-benar settle. Karena itu semua yang menggerakkan di dalam. Pabrik ini sebenarnya dua yang dihasilkan, gula dengan uap. Jadi uap lah semua yang jalankan ini semua. Itu kuncinya di situ. Tapi boiler ini harus didukung oleh dua. Satu dari suplai air ke boiler, dua oleh ampas. Karena kita pakai bahan bakar ampas. Itu yang dibakar untuk keluarkan uap. Ampas tidak boleh basah, harus benar-benar kering. Kalau ampas basah, kualitas air masuk kurang bagus, itu biasanya boiler cepat bocor. Itu yang perlu dijaga. Kemudian di turbin, untuk biaya di turbin. Sini ada 3 turbin. Ada namanya turbin alternator 1, 2, dan 3. Salah satu turbin tidak jalan, kita bayar listrik satu hari 12 sampai 14 juta satu hari. Ketika produksi? Ketika produksi harus dijaga. Makanya kalau saya masuk ke pabrik saya banyak di sini. Jadi memang lebih pengawasan ke teknis mungkin Pak diutamakan dulu di awal Ini maintenance aset seperti mesin dan lain sebagainya seperti apa Pak itu? Apakah setiap tahun memang harus dijaga kondisinya sebelum running untuk produksi atau memang selama ini hanya kurang pembenahan di situ sehingga produksinya juga tidak maksimal? Inilah bedanya pabrik sawit dengan pabrik gula. Karena saya sudah dua-duanya. Pabrik gula itu kalau habis giling harus dibongkar lagi semua. Mulai dari itu semua pompa-pompa dibongkar lagi. Itulah yang membuat juga pabrik gula ini high cost. Saya kadang heran juga, kok dibongkar ulang. Pompa besar kita bongkar lagi. Padahal tahun lalu itu tidak ada kendala, harus dibongkar lagi. SOP-nya begitu. Buka, dicek lagi bearingnya di dalam masih bagus tidak. Asnya bearing ini udah masih bagus tidak. Semua di rumahnya dicek lagi semua. Makanya biasanya itu habis giling langsung bongkar lagi semua. Semua dibongkar. Itu buat high cost itu. Jadi memang cost di maintenance ini juga cukup tinggi ya. Bisa saja mungkin dibiarkan, tapi itu yang terjadi. Terjadi
tiba-tiba giling berhenti karena rusak. Iya. Jadi memang SOP-nya harus dibongkar. Harus dibongkar. Dan memang ini sudah berlangsung sekian lama nggak Pak mesinnya ini Pak? SOP itu dijalankan atau kalau nanti setelah? Sebelum saya tidak ngerti. Tapi setelah saya pelajari ternyata harus begitu. Iya. Makanya harus kita lakukan seperti itu. Ya. SOP-nya seperti itu. Dan memang hasil yang diharapkan setelah melakukan sesuai standar operasional prosedurnya untuk pembongkaran itu, hasil yang dicapai memang maksimal produksi. Dan 3 pabrik gula PT PN 14 punya, alhamdulillah kita juara 1. Juara 1 ya. Juara 1. Jam berhentinya itu sangat sedikit. Iya. Artinya jam berhenti karena kerusakan sangat sedikit. Makanya rendemennya bagus. Itulah pabrik gula itu. Memang agak unik Pak ya. Unik Pak ya. Ya, dia high cost. High cost. Kemudian yang berat itu terlalu banyak orang terlibat, termasuk karyawan. Iya. Ini ada berapa karyawan Pak di sini? 400-an karyawan tetap. Iya. Ada namanya PKWT, 200-an. Tapi kalau giling itu lebih 5.000 orang terlibat. Oh, jadi ada keterlibatan eksternal lagi Pak ya? Iya. Karyawannya kan di penebangan yang paling utama. Iya. Puncak tenaga tebang sini itu kurang lebih 3.200 orang. Iya. Ini rencana kita pesan mesin tebang yang pakai hidrolik sistem. Iya. Jadi tetap harus mengedepankan teknologi terus mengikuti Pak ya, karena untuk mempercepat proses produksi tentu ditunjang dengan alat-alat yang lebih canggih lagi mungkin. Iya, mesin tebang itu bisa mengcover 300 tenaga tebang, bisa mengcover itu. Ya, mengurangi tenaga lagi untuk mengolah. Iya, mengurangi tenaga tebang. Tenaga tebang ini kan sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan orang. Iya. Kadang-kadang kalau dia sudah agak tinggi dia tidak mau menebang. Iya. Itu juga satu faktor ya, faktor X ketika kita saat mau menebang tenaga yang susah. Iya. Apalagi kalau kita lihat ketika musim panen padi juga sedang jalan. Betul. Nah itu cengkeh itu juga membingungkan tenaga. Artinya ada yang menjadi prioritas utama mungkin. Iya. Nah kalau kita bicara soal hasil produksi per tahun itu sebenarnya target kita itu sampai berapa ribu ton Pak ini yang harus kita capai supaya cost ini akhirnya bisa paling tidak ada keuntungan lah dengan apa yang menjadi pengeluaran tetap dari perusahaan ini. Ya, kalau di perusahaan itu ada namanya harga pokok. Iya. Perusahaan itu harus jaga itu. Iya. Harga pokok sini itu 9.400 per kilo. Iya. Memang target saya itu tahun ini untuk jumlah gula atau SHS yang harus kita hasilkan itu sekitar 21.300 ton jumlah gula. Iya. Tapi saya punya cita-cita minimal 22.000. Ya, saya sudah target teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat tanaman saya sekarang, alhamdulillah sudah baik. Iya. Jumlah tanaman yang harus kita giling itu jumlah tebu 255.600 ton. Ya. Tahun lalu itu hanya 147.000 ton. Tahun ini meningkat 255.600 ton. Itu nanti mudah-mudahan kita bisa dapat gulanya 22.000 ton. Iya. Kalau gula ini kita bisa dapat seperti itu, maka kemungkinan besar laba kotor kita dapat itu sekitar kurang lebih 86 miliar ya. Karena ada utang direksi utang perusahaan yang harus kita tutupi, masing-masing punya beban. Harus menutupi itu. Kasihan juga. Menarik sekali nih pemirsa bahwa kalau kita dengar Pak Arwan ini sebenarnya dia spesialis, kalau saya mengatakan bahwa dia ahli di bidang bongkar pasang ini sepertinya ya. Artinya ketika melihat satu perusahaan sudah mulai ngawur dalam hal manajemennya, kemudian banyak miss dan sebagainya, beliau ditempatkan ya. Kita mau tahu ini Pak Arwan, kira-kira target Bapak di Bone ini khususnya di pabrik gula ini mau berapa tahun nih Pak? Saya ini prajurit sebenarnya. Oh, prajurit Pak ya. Prajurit itu di mana saja siap. Di mana siap ya? Iya. Tapi kuncinya prajurit itu harus jujur. Iya. Hanya itu.
Iya. Karena prinsip saya kalau kita lihat ikan itu yang pertama busuk kan kepalanya. Iya. Jadi kalau pimpinan itu sudah mulai main-main, di bawah itu hancur. Iya. Dan terus terang saya bersumpah itu sama karyawan. Iya. Waktu awal saya masuk. Iya. Karena saya dengar banyak berita miring. Iya. Jadi kita upacara, kumpul semua karyawan, saya sampaikan. Iya. Saya bilang, saya harus bangun trust kepada saudara. Iya. Saya harus bangun kepercayaan. Iya. Artinya saudara harus percaya saya. Iya. Bagaimana caranya? Supaya Anda percaya, saya bersumpah. Iya. Sebenarnya ta'ala kalau ada perusahaan saya selesaikan. Iya. Tapi saudara harus itu. Iya. Kenapa? Perusahaan ini kurang sehat. Iya. Walaupun perusahaan ini tidak sehat, tapi tetap juga harus begitu. Iya. Memang harus kita tanamkan rasa syukur iya. kepada karyawan. Betul ya. Tapi saya harus jadi role model. Iya. Saya harus memperlihatkan bahwa saya ini lebih bersyukur supaya yang lain ikut. Iya. Hanya itu kuncinya. Iya. Jadi memang istilahnya ketika berada di sini saya punya role model, ikuti. Ini ikuti. Untuk perbaiki kebaikan kita bersama untuk memperbaiki pabrik gula ini untuk lebih baik ke depannya. Kalau dari segi pribadi, finansial, sebenarnya saya rugi. Karena waktu di sana pendapatan kita lebih banyak, di sini di bawah ya. Tapi dari segi kepuasan batin, saya untung karena ini kampung saya. Dan saya tahu dulu waktu pembentukan pabrik gula ini kan banyak kabupaten yang minta. Iya. Tapi bagaimana dulu bupatinya itu Pak Suradi waktu itu saya berjuang. Iya. Agar supaya pabrik gula ini tempatkan di sini. Ya, di Araswe ya. Dulu banyak yang kabupaten minta. Iya. Nah, dengan begitunya itu jadi beban kita untuk memperbaiki. Iya. Banyak teman-teman saya bilang, itu pabrik gula Araswe masih ada tidak? Iya. Ini dulu luar biasa kotor sekali. Iya. Kotor sekali. Tapi ya pelan-pelan lah kita cat apa macam-macam. Semua kantor ini dulu kan kotor. Iya. Kumpulnya itu kan tinggi semua. Iya. Kita setiap hari itu anggota mowing semua. Iya. Pelan-pelan lah, karena anggaran juga terbatas. Kemudian memang kita menerapkan punishment and rewards. Oh, tetap ada punishment and reward. Artinya kalau melanggar maaf saja. Iya. Ada dua itu kalau di tanaman. Iya. Yang coba-coba hilangkan pupuk dan yang coba-coba hilangkan herbisida. Tapi di perusahaan itu gini, hampir semua bisnis perkebunan itu 70% biaya itu ada di tanaman. Iya. Ada di bagian tanaman. 30% itu ada di pabrik dan di TUK. Iya. Tapi yang banyak uang keluar itu di tanaman. 80% biaya di tanaman itu ada di pupuk. Karena tebu itu kalau tidak ada pupuk tidak ada hasilnya. Makanya saya bilang jangankan satu karung Anda hilangkan, satu butir sepecat saudara. Tidak ada cerita. Termasuk herbisida. Jadi pupuk itu harus benar-benar masuk ke kebun. Jadi SOP pupuk kita bikin. Kapan melanggar situ? Pertama, kalau dia tidak hilangkan, hanya melanggar SOP, katakanlah dia tidak kawal itu pupuk keluar mulai dari gudang ke lapangan. Kemudian pada saat pemupukan harus benar-benar ditunggui. Kalau perlu maaf saja, buang air kecil pun dia harus di situ. Harus benar-benar itu yang namanya tenaga itu sementara lakukan pemupukan harus dia ada di situ sehingga kebun. Tidak boleh ditinggalkan. Ketahuan, pertama peringatan. Tapi kalau menghilangkan pupuk, apalagi dia untuk memperkaya diri sendiri, pecat, selesai. Dari cerita. Berat nggak Pak dengan kondisi yang sekarang ini? Maksudnya mungkin pernah ada yang melakukan seperti informasinya itu. Seperti iya. Dan itu sudah kita tegaskan kembali bahwa ini harus kita tidak bisa tidak harus. Pupuk harus masuk. Pertama biayanya besar. Yang kedua tanaman tidak bisa berproduksi kalau pupuknya tidak cukup. Iya, pemirsa Matajan TV, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak GM kita di pabrik gula Araswe Bon ini.
Sekarang saya mau balik ke belakang nih. Kita agak lebih santai, tadi agak-agak tinggi obrolan kita ya. Kita kasih turun sedikit. Ternyata beliau ini adalah pecinta otomotif klasik ya. Dan juga saya lihat banyak di rumah ini ada hal-hal yang menarik yang punya histori ini. Kita coba tanya-tanya juga nih. Pak, ini di belakang saya ada motor Vespa nih Pak. Iya. Iya, sepertinya Pak Arwan ini juga pecinta motor jenis ini Pak ya. Bisa diceritakan sih Pak? Ya, sebenarnya bukan hanya motor, hal-hal yang sifatnya antik itu saya suka. Iya. Masuk motor ini. Masuk motor ini ya. Dulu ini saya dapat dibawa rumahnya orang. Iya. Dalam bentuk di ini apa namanya? Dikarungi. Sudah tidak berfungsi Ya, maksimal ya. dikarungi dulu ini. Nah, apa ini? Vespa Pak. Bisa nggak saya beli? Saya beli. Tapi suratnya masih lengkap. Iya. Jadi tahun berapa ya? Tahun 2000-an waktu saya beli. Tapi ini motor tahun 75. 75 ya. Iya. Nah itu kita bangun, cat ulang. Ya, lumayan lah. Iya. Tapi nggak pernah saya pakai. Hanya Display aja di rumah Pak ya. Ini obat anti stres sepertinya Pak ya. Capek di kantor, dilap-lap lagi, dilihat-lihat ini juga seperti kecuali kalau umpama galang udah bunyi, saya kasih keluar di luar, kasih bunyi. Iya. 15 menit kasih masuk lagi. Nggak pernah saya pakai. Cukup dipandangi sebenarnya sudah menjadi kepuasan tersendiri Ya, Pak. hanya itu. Ya pemirsa, saya juga ada informasi. Ini ada satu mesin jahit. Kalau saya lihat sih tadinya saya berpikir sekitar 40 tahunan ya, tapi setelah saya diskusi dengan Bapak ini katanya sudah lebih 100 tahun. Mungkin bisa didekatkan ke kamera di sini supaya kita bisa sama-sama lihat. Ini punya histori besar sekali nih Pak Arwan, karena ternyata ini adalah peninggalan dari Bunda Pak Arwan sendiri. Iya, bisa diceritakan nih Pak. Ini sepertinya dibingkai khusus, kemudian kalau saya lihat sangat terawat ini. Kalau dilihat dari di dalam ini sih memang bus ini sudah lapuk tua, tapi sangat dijaga sekali ini. Ya, saya sengaja tidak cek. Iya. Supaya kelihatan bahwa benar-benar asli. Iya. Ini mesinnya ibu saya. Makanya saya bikin karena ini ada ibunya ibu saya itu namanya Hafisa. Iya. Hafisa ini nenek saya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anaknya. Iya. 8 anaknya. Ibu saya namanya Siti Nadira ini anak keempat. Beliau masih hidup sampai sekarang. Umurnya 82 tahun. 80 tahun. Ibu saya anak keempat. Kemudian Ibu Hafisa ini, saya punya nenek ini sudah ada ini mesin sejak masih gadis. Sejak masih gadis. Ya. Berarti kalau dihitung dari 80 tahun kemudian ibundanya nenek kita tersendiri ini ya udah lebih 100 tahun Pak ya. Saya tanya ibu saya, karena yang lain saudaranya kan dia tidak tahu tahun kelahirannya, karena sudah meninggal semua. 7 orang sudah meninggal. Sisa ibu saya yang hidup, dia anak keempat. Saya tanya, range waktunya kelahirannya itu per anak itu rata-rata berapa? Bilang 2 sampai 3 tahun. Jadi kalau kita hitung kurang lebih 80, 40, 120, 130 tahun mungkin Pak ya. Wah, ini sangat bersejarah ya. Orang tua dulu itu gadisnya itu beda dengan anak-anak muda sekarang. Iya. Orang tua dulu itu gadisnya itu lebih cepat. Iya. Nikahnya. Iya. Orang tua dulu ya. Perkiraan kita lah 20-an maksimal 25 lah sudah menikah. Iya. Sementara mesin ini masih gadis dulu. Ibu Hafisa ini punya. Makanya tapi waktu saya ambil ini saya minta izin sama saudara. Iya. Bos, bisa nggak saya ambil ini? Ada sih di situ. Iya. Semua bilang siap. Di WA Android. Iya. Termasuk ibu saya izin. Iya. Bisa nggak saya ambil itu? Iya. Musim bagaimana? Nah, sebenarnya saya mau bikinkan tempat. Iya. Itu sejarah. Iya, betul. Ibu saya itu kan bapaknya. Ibu saya itu masih belum begitu ini sudah meninggal. Jadi ini sejarahnya ini. Ibu saya bersaudara hidup dari mesin ini. Iya. Kerjanya mungkin ibu menjahit dulu. Menjahit. Iya. Nenek saya itu menjahit untuk menghidupi anaknya 8. Iya. Wah, ini perlu dimuseumkan nanti satu histori.
Ya, jadi kalau ada orang mau beli berapapun dibeli. Ini tidak ternilai, Pak. Ya, kenal. Saya ingat saya punya nenek. Ya, pemirsa Matajang TV, saya kira menyenangkan sekali hari ini kita bisa langsung berada di rumah Bapak Arman, General Manager Pabrik Gula Rasoe. Dan terima kasih waktunya Bapak atas waktu dan kesempatan. Mohon maaf kami mengganggu kita di obrolan santai hari ini. Pemirsa, sampai ketemu di acara berikutnya. Tentu tonton terus Matajang TV.